Kalau kamu tiba-tiba terperangkap dalam arus pecah, jangan melawannya dan langsung menepi. Kalau begini, kamu akan cepat kelelahan. Berenanglah searah dengan tepi air sampai kamu keluar dari arus. Setelah itu, menepilah. Kalau kamu terjebak di es tipis dan tidak ada yang membantumu, tiarap dan bentangkan tangan serta kakimu. Kalau ada pemecah es, pakailah sebagai pegangan untuk kembali ke tempat aman. Kalau tidak ada, kamu perlu berguling ke arah semula kamu datang. Ini akan menyebarkan beban tubuhmu secara merata. Kalau kamu ada di mobil yang sedang tenggelam, kemungkinan kamu akan mencoba membuka pintu. Tapi tekanan air akan menghentikanmu. Pintu hanya bisa dibuka setelah mobil dipenuhi air dan tekanannya merata. Kalau kamu masih terjebak di dalam, pecahkan jendelanya. Tapi gunakan cara yang benar. Pukul jendelanya di bagian tepi, jangan di tengah. Jika kamu berhasil melepas sandaran kepala dari joknya, gunakan untuk memecahkan kaca. Desain sandaran ini berbeda-beda tergantung pada model mobilnya. Jadi, pastikan kamu tahu cara melepaskan sandaran kepala mobilmu. Kalau kamu tersekap dan tanganmu terikat kabel, terlebih dulu lepaskan tali sepatumu. Selipkan satu tali ke ikatan kabel, lalu ikatkan ke tali satunya erat-erat. Dengan kedua tangan di dekat dada, tendangkan kedua kakimu seperti gerakan mengayuh. Gesekan akibat gerakan ini akan memutus ikatan kabel. Kalau kamu mendengar pengumuman keamanan di atas pesawat dan baru diberitahu lokasi pintu keluar daruratnya, hitunglah jumlah baris kursi menuju pintu keluar terdekat. Jika pesawat gelap atau dipenuhi asap saat evakuasi, kamu bisa menghitung jumlah sandaran kepala menuju pintu keluar. Hitunganmu juga bisa membantu orang lain keluar. Kalau kamu jatuh dari tebing, sebisa mungkin perhitungkan jarak pendaratanmu dalam bagian-bagian kecil. Tiap bagian ini akan meredam benturan saat kamu jatuh, sehingga peluangmu selamat akan lebih besar. Gapai benda kokoh seperti semak-semak atau batu saat kamu jatuh ke dasar tebing. Ini akan memperlambat gerakmu. Batang kayu atau papan juga bisa membantu loh, karena bisa menahan lajumu saat kamu sampai di tanah. Kalau wajanmu terbakar, jangan bawa keluar atau memadamkan apinya dengan air, karena malah bisa memperparah situasi. Tutupi wajan dengan penutup logam. Dengan begitu, oksigen tidak bisa masuk. Lakukan dengan cepat, tapi tetaplah tenang. Ingat, jaga jarak antara tubuhmu dengan api ya. Diamkan wajan sampai dingin. Kalau apinya kecil dan mudah dijinakan, kamu bisa pakai garam atau soda kue. Tapi, jangan gunakan baking powder, tepung, atau bahan lain yang terlihat seperti garam atau soda kue. Pokoknya jangan. Komposisinya berbeda. Jadi, tidak akan membantu juga. Saat berada di antara kerumunan orang yang sedang berlarian, kamu harus bisa menjaga jarak yang cukup longgar dengan sekitarmu. Angkat kedua tangan di dekat dada dan tekuk sikumu. Petinju sering menggunakan postur ini untuk melindungi organ vitalnya. Jangan memotong jalan. Berjalanlah searah dengan kerumunan dan perlahan menepilah. Tetap hati-hati ya. Jangan halangi orang lain. Bisa-bisa kamu malah terjerembab. Kalau kamu bersama keluarga, panggul saja anakmu dan biarkan mereka yang kurang tahan banting berjalan di depan. Dengan begini, kamu akan bisa mengatur gerakan dan tidak akan kehilangan jejak. Kalau kamu diserang seseorang dari belakang, injak kakinya. Pakai kekuatan penuh ya biar mantap dan arahkan ke bagian atas punggung kaki. Pukulan ini bisa membuat tulang kakinya cedera, bahkan patah. Nah, kesempatanmu buat kabur. Kalau kamu terkunci di dalam bagasi mobil, coba beri sinyal SOS ke orang lain yang ada di luar. Begini caranya. Terlebih dahulu, cari kabel lampu belakang mobil. Biasanya, pada tiap lampunya terdapat 2 utas kabel. Dengan benda tajam yang kamu dapat di bagasi, potong salah satu kabelnya. Lalu, sambungkan lagi kedua ujung kabel agar lampunya berkedip. Kalau rem mobilmu tiba-tiba blong, minta penumpangmu kalau ada untuk mengencangkan sabuk pengaman. Kemudian nyalakan lampu hazardnya. Beritahu pengemudi lain, kamu sedang dalam situasi darurat dengan menyalakan klakson mobil dan lampu jarak jauh. Injak pedal rem dengan gerakan kuat dan cepat. Begitulah caramu menimbulkan tekanan pada sistem rem. Kalau sudah, perlahan turunkan gigi dan pindah ke posisi L.
Kalau mobilmu pakai gearbox mekanik, tekan pedal kopling. Gunakan rem manual dan tetap hati-hati. Dengan gerakan mendadak, mobilmu akan mulai berputar-putar. Untuk menurunkan kecepatan, belokkan mobil ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Baiklah Houdini, saya harap kamu tidak akan pernah merasa ini berguna, tapi lebih baik tahu caranya. Gunakan segala jenis bahan seperti kawat, penjepit kertas, dan jepit rambut pun bisa. Masukkan ujung kawat ke lubang kunci dan tekuk ke sudut kanan, lalu tarik sedikit dan tekuk ke arah lain. Kemudian, tempelkan ke tepi lubang kunci mengikuti semua lekukan. Gerakan sedikit dan borgol akan terbuka. Percayalah. Apa? Bagaimana saya tahu ini? Pertanyaan bagus. Dengan asumsi tidak ada benda tajam di dekatmu dan kamu tidak bisa menggunakan gigi, kamu masih bisa membebaskan diri hanya dengan menggunakan tali sepatu. Lepaskan tali sepatumu dan buat lingkaran dengan tali di sekitar kaki kiri, lalu tarik tali sepatu mengitari tali dan ikat ujungnya ke kaki kanan. Gerakan kaki seolah-olah kamu sedang bersepeda. Dengan cara ini, tali sepatu pada akhirnya akan memotong tali dengan gesekan dan kamu akan bebas. Tapi, semoga kamu tidak mengalami kondisi itu ya. Jika kamu melihat hiu di dalam air, itu tidak berarti ia akan menyerang. Jika ia mendekat dalam garis lurus, kamu bisa dengan tenang pergi ke pantai. Tapi jangan panik dan bergerak terus-menerus. Jika hiu mendekat dengan zigzag, nah berarti kamu dalam masalah. Tapi, kamu bisa melawan. Titik terlemah di kepala hiu adalah insang dan matanya. Kebanyakan hiu tidak akan mencoba untuk melawanmu, mereka hanya akan berenang menjauh. Baguslah. Pertama, keluarkan uang. Tidak, bercanda. Oke, lupakan. Pertama, jangan menarik perhatiannya. Mereka secara alami tidak menganggap manusia sebagai mangsa jika mereka tidak kelaparan setelah hibernasi pada musim dingin. Jika berlari, kamu memberitahu mereka bahwa kamu adalah makanan. Bergerak perlahan dan selalu berikan jalan keluar untuk beruang. Cobalah untuk membuat dirimu terlihat lebih besar. Rentangkan mantelmu lebar-lebar, berjinjit, tapi jangan menjadi agresif. Buat beruang berpikir bahwa lebih baik ia pergi. Bila kamu sedang memanggil layanan gawat darurat, pertama-tama berikan alamatmu. Baru setelah itu kamu bisa menjelaskan alasan panggilan teleponmu. Dalam kasus ini, meski sesuatu atau seseorang memaksamu untuk mengakhiri pembicaraan, operator sudah tahu kemana harus mengirimkan bantuan. 11. Jika kamu menjadi kebingungan setelah menyelam dan tidak bisa memutuskan ke arah mana harus berenang untuk kembali ke permukaan, embuskan nafas. Gelombang akan naik dan yang harus kamu lakukan adalah mengikutinya. 12. Cakaran atau gigitan hewan liar apapun bisa menyebabkan rabies. Dalam waktu 10 sampai dengan 15 menit setelah kejadian, kamu harus membasuh lukanya sebersih mungkin dan bergegas ke rumah sakit. Setiap jam yang berlalu makin menurunkan kesempatan bertahanmu. Rabies adalah penyakit yang disebabkan virus yang fatal dan hampir tidak mungkin disembuhkan kalau terlalu banyak waktu terbuang setelah kontak pertama dengan binatang yang mengidap rabies. 13. Jika kamu menyeberang jalan dan melihat pantulan sinar matahari di kaca mobil yang sedang mendekat, kemungkinan besar sopirnya tidak akan melihatmu. Biarkan mobil itu lewat, meski menurut aturan pemakai jalan, kamu lebih berhak berjalan duluan. 14. Selalu sumbat hidungmu saat melompat ke danau atau kolam dari tempat yang tinggi, dengan kaki menyentuh air terlebih dahulu. Air bisa saja dipenuhi hewan-hewan bersel 1 yang berbahaya, dan yang paling menakutkan diantaranya adalah yang dikenal dengan amuba pemakan otak. Kalau kamu tidak menyumbat hidungmu, amuba ini dapat masuk ke rongga hidung bersama arus air yang kuat. Dari sana, ia bisa mencapai otakmu dan seperti yang bisa kamu duga dari namanya, dampaknya akan buruk. Di sisi lain, jika kamu menelan organisme bersel 1 ini, ia tidak akan membahayakanmu sama sekali. Oke, hari sudah malam dan perasaanmu mengatakan ada orang yang mengikutimu. Hal pertama yang mungkin harus kamu lakukan adalah berjalan sedikit lebih cepat. Trik ini bisa membantumu menghindar dari orang mencurigakan yang membuntutimu atau memastikan kalau ketakutanmu itu benar. Sekarang, sudah pasti ada yang membuntutimu. Jantungmu berdebar kencang dan memompa darahmu dengan cepat sekali. Cobalah berbelok. 3 atau 4 kali berbelok ke kanan cukup untuk membawamu kembali ke posisi semula. Trik ini akan membantumu dengan 2 hal. Pertama, kamu akan punya kesempatan menghilang, apalagi kalau kamu mengenal lingkungannya dengan baik. Kedua, kamu sekali lagi memastikan kalau orang ini menguntitmu.
Tapi jangan asal membelok. Begitu kamu membelok, mulailah berlari agar si penguntit kehilangan jejakmu. Jangan lakukan ini jika kamu tidak mengenal daerah itu karena posisimu tidak menguntungkan. Kemungkinan kamu akan tersesat atau lebih buruk lagi, terjebak di jalan buntu. Kamu mungkin beruntung dan bertemu seseorang yang kamu kenal di jalan. Mungkin tetanggamu yang tubuhnya kekar dan punya anjing Rottweiler yang bikin nyalimu sedikit ciut. Jika ada beberapa pejalan kaki, meski kamu tidak pernah bertemu mereka, sapa saja dengan suara yang kencang, "Hei, apa kabar?" Dan berpura-pura saja kalau kalian berteman. Beritahu mereka ada seseorang yang mengikutimu dan minta mereka untuk menemanimu ke tempat yang lebih ramai sampai kamu menemukan cara untuk pulang ke rumah. Tapi jangan pulang ke rumah jika ada yang membuntutimu meski ada beberapa orang yang menawarkan bantuan. Ini memang terdengar menakutkan, tapi penguntitmu itu bisa saja mengingat tempat tinggalmu dan mungkin akan kembali lagi. Tapi mari kita anggap kamu tidak beruntung. Jalanan sepi, yang ada hanya dirimu dan si penguntit itu. Pastikan pakaianmu tidak menyusahkanmu. Kalau kamu memakai hoodie, selipkan tudungnya ke belakang leher untuk menyembunyikannya. Kalau rambutmu dikuncir atau dikonde, lepaskan kuncirannya saat kamu berjalan. Penguntitmu akan lebih sulit untuk menjambak ikatan rambut atau menarik bajumu kalau tidak ada yang bisa dipegang. Pakaian dan sepatu bisa sangat membantumu melarikan diri kalau kamu tertangkap oleh orang asing. Kamu bisa mencoba untuk menyelinap keluar dari jaketmu. Semoga jaketmu punya resleting depan ya. Sepatu bertumit tinggi sepertinya didesain untuk perlindungan diri, yang pasti bukan untuk berjalan. Salah satu teknik paling efektif untuk menyelamatkan diri saat diserang adalah menginjak kaki. Injak sekuat tenaga kaki penguntitmu, mungkin terdengar kasar, tapi itu akan menarik perhatian mereka ke hal yang lebih darurat. Kamu juga bisa melakukan itu dengan sepatu rata, tapi tentu kurang efektif. Kamu harus bisa melepaskan diri dari orang asing itu. Kalau kamu belum terlalu jauh dari jalanan ramai yang baru kamu tinggalkan, kamu bisa berpura-pura kelupaan sesuatu. Tepuk-tepuk kantongmu, bersikap seolah ada sesuatu yang tertinggal. Lantas katakan keras-keras, "Aduh, dompetku di mana ya?" Jangan mencari ponselmu, orang itu malah akan berpikir kalau kamu tak pegang ponsel. Ini malah membuatmu mudah ditangkap. Selain itu, jangan pernah katakan kalau kamu kehilangan kunci. Ini akan berguna nanti. Sekarang, mulailah berjalan lebih cepat ke arah yang berlawanan. Kemungkinan, penguntitmu tidak akan mau mengejar seseorang yang berlari ke arah jalanan yang ramai. Bonus, mereka mungkin mengincar dompetmu, bukan dirimu. Kemungkinan besar, mereka tidak akan membuntuti seseorang yang tidak punya uang. Perutmu mulai keroncongan tuh. Tapi kamu tidak bisa menyalakan api untuk masak. Coba deh rogoh sakumu. Mungkin saja ada benda yang bisa dipakai untuk membuat api. Kalau kamu punya baterai dan kertas foil pembungkus permen karet, wah kebetulan dong. Potong foilnya, kecil aja cukup kok. Tapi buat agak memanjang, biar bisa menghubungkan kedua ujung baterai. Buat bagian tengahnya lebih sempit dari kedua ujungnya. Ambil rumput kering, ranting, kertas, atau benda apapun yang bisa menyulut api. Potongan foil akan langsung terbakar kok. Jadi, jangan lupa bawa serta kedua benda ini, oke? Kita memang bisa tahan lapar dalam waktu lama, tapi kalau haus tidak. Umumnya, air yang tersedia di alam liar tidak aman untuk diminum. Buat penyaring air sendiri sajalah. Nyalakan apinya dulu. Setelah airnya mendidih, jangan tergesa meminumnya. Kamu perlu menumbuk abu kayu bakarnya hingga jadi bubuk. Tapi jangan gunakan sembarang abu yang kamu lihat di hutan loh ya. Bisa saja kan ada lelehan plastik atau zat berbahaya lain. Ambil botol plastik, potong bagian bawahnya dan buat lubang kecil di tutupnya. Kemudian balikan, masukkan arang setinggi kurang lebih 7 cm, lalu tuangkan air matang secara perlahan. Air yang menetes dari tutup botol sudah bisa kamu minum. Kalau ada abu yang ikut masuk, tempelkan lap bersih di tutup botol sebagai penyaring tambahan. Kain arang juga berguna kalau kamu tersesat di hutan. Untuk membuatnya, siapkan wadah logam beserta tutupnya. Masukkan selembar kain ke dalamnya, lalu panaskan wadah selama beberapa menit. Setelah dipanaskan, bagian tepinya akan terlihat lebih hitam, tapi kainnya masih utuh. Nah, kain arang memang cepat sekali terbakar meski hanya pakai korek api. Kalau kamu pernah hiking di tempat tongkrongannya anaconda, perhatikan baik-baik nih.
Jangan dekat-dekat dengan sungai dangkal, karena ular besar ini senang kongkow di tempat seperti ini. Kalau kamu dipeluk, dililit anaconda, jangan kembang-kempiskan dadamu. Tiap kali kamu melakukannya, ular ini akan semakin mencengkramu. Tapi, anaconda juga punya titik lemahnya kok. Ia tak suka kalau ekornya digigit. Rasanya memang tak akan seenak paha ayam goreng sih. Seenggaknya kamu bisa kabur. Salju longsor memang sangat kuat, jadi ingat tips ini ya. Kalau terjebak di suatu lereng, kamu perlu menutup mulutmu terlebih dulu. Pakai scarf atau kain lain. Jangan sampai salju masuk ke mulutmu, oke? Luruskan tangan ke atas kepala dan jangan lupa buat sedikit celah di depan wajahmu dengan menggali saljunya. Cara ini akan mengulur waktumu selama setengah jam untuk bernafas. Tanggalkan saja deh benda berat yang kamu bawa meskipun mewah. Tapi jangan lepas tas ranselmu juga, kamu bisa memanfaatkannya sebagai pelindung tambahan. Cari batang pohon sebagai tempat pegangan. Untuk kembali ke permukaan, buat gerakan seperti sedang berenang secara vertikal. Salju kan terbuat dari air.